hal yang aku suka dan aku gak suka dari airlines yang pernah aku kerja. Mungkin akan sedikit pro dan kontra, tapi kayaknya ini kan lebih ke POV aku ya. Jadi ini honest review yang aku alamin dan aku gak tahu apakah kalian merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi jika kalian merasakan hal yang sama, silahkan komen, dan jika tidak, silahkan diam. Aku bakal mulai dari airlines pertama aku, yaitu Garuda Indonesia. Kayak kalau kita bahas tentang Garuda Indonesia, sebenarnya menurut aku pribadi lebih banyak ke manfaatnya atau kayak hal yang aku suka dibanding hal yang aku nggak suka, meskipun ada aja nih. Contohnya hal yang aku suka itu adalah gajinya. Jadi menurut aku, to be honest nih, bener-bener yang honest review banget. Menurut aku dari 3 airlines yang pernah aku kerja di dalamnya, itu menurut aku memang yang paling besar adalah Garuda Indonesia. Aku gak tahu saat ini di angka berapa, tapi aku pribadi mengalami yang namanya agak kaget, anak baru rilis terus ngelihat gaji literally 2 digit gitu. Terus menurut aku, selain memang angkanya dia yang cukup besar untuk hitungan kerja di airlines di Indonesia nih gitu kan, menurut aku itu juga untuk fasilitasnya cukup lengkap. Kayak misalkan kita udah ada antar jemput gitu, jadi kita nggak ngeluarin uang lagi untuk kerja. Memang drivernya itu jemput dari depan rumah dan sampai depan rumah gitu. Cuman aku nggak sukanya itu kalau untuk jemputan kadang dicampur jemputannya antara junior sama senior, atau misalkan dari pramugari sama pilotnya, dan kadang tuh kita harus tahu diri gitu, yang dijemput duluan tuh harus bisa manage waktu. Jadi bukan satu mobil itu satu jemputan. Memang mungkin ada, tapi kayak kecuali nih tinggalnya agak jauh dan nggak bisa digabung, barulah diusahain untuk satu orang itu satu. Tapi kalau masih daerahnya barengan, kayak misalkan di Kosambi nih yang deketnya GITC tempat training, itu bakal diangkut sekalian kayak gitu. But so far oke lah ya untuk kayak jemputan kerja gitu, kayak kita nggak ngeluarin bensin untuk akomodasi, ya menurut aku masih oke-oke aja gitu. Ini juga dijemputnya bener-bener di depan rumah, jadi nggak boleh jalan di gang karena SOP-nya memang di depan rumah, di depan gerbang. Jadi kalian bisa imagine gak sih kalau misalkan kalian tinggal di rumah gitu, misalkan kalian base Bali atau base Jakarta, terus habis itu mobil jemputan di depan rumah kita, kayaknya tuh kita keluar itu udah dapat privilege langsung dari tetangga-tetangga yang biasanya julid kayak, oh sekarang dia kerjanya di Garuda ya, antar jemputnya di depan rumah banget nih tuh mobil-mobil Garuda gitu. Masuk ke nomor berikutnya, yang aku suka adalah di sana itu kita dapat fasilitas insurance. Jadi namanya itu, waktu itu aku di Mandiri InHealth kerjasamanya. Terus cuman yang aku kurang sukanya di sana itu, pertama harus pakai rujukan, jadi nggak bisa langsung direct ke spesialis kecuali kita memang kayak dalam keadaan emergency. Tapi menurut aku setelah aku memakai itu berkali-kali, karena aku emang sering sakit gitu kan waktu aku kerja, ya namanya juga jet lag. Terus fisik kita memang diuji banget saat kita kerjanya itu terbang gitu kan. Menurut aku itu benar-benar bermanfaat banget, dan asal kalian tahu, nggak semua airlines tuh punya fasilitas insurance dari company. Cuman aku nggak tahu kok sekarang. Kalau dulu tuh aku baru bisa dapat di benefit insurance itu setelah lewat 1 tahun terbang. Jadi waktu awal-awal selama training, aku waktu itu kayaknya belum dapat deh. Jadi bener-bener pas lewat 12 bulan itu ada notifikasi kayak kita disuruh datang ke kantor untuk ngambil kartunya Mandiri InHealth itu. Karena ada di airlines yang lain, jadi itu di bawah 12 bulan bahkan dari training aja kita tuh udah dapat fasilitas insurance itu. Masuk ke nomor 3, yang aku suka dari Garuda Indonesia itu adalah fasilitas tiket ID nanti atau konsesi, atau istilahnya tuh kayak staff untuk airlines travel. Jadi pastinya kita tuh bisa terbang di seluruh destinasinya Garuda Indonesia ini dengan fasilitas tiket karyawan, di mana kita tuh bayarnya murah banget. Kayak ada yang cuman bayar airport tax-nya aja, ada yang bayarnya itu kayak cuma 50%, 30%, ada beberapa jenisnya dan jujur aku udah lupa. Cuman yang aku kurang sukanya di sana itu menurut aku untuk kita ngeridem untuk tiketnya itu masih manual, jadi kita harus kontak sama manusia gitulah intinya. Karena ada staff-staff yang khusus ngurusin untuk ID90 atau konsesi itu. Sedangkan kalau misalkan di airlines lain itu ada yang kita memang cuman by system aja, ya udah selesai. Ini juga aku nggak sukanya sebenarnya, kayak kita harus tunggu 12 bulan juga baru dapat fasilitas konsesi itu. Balik lagi, ada beberapa airlines yang memang ngasih dari awal kita training, tapi memang ada airlines yang tidak memberikan sama sekali untuk fasilitas konsesi. Jadi kita meskipun pakai airlines-nya mereka, kita harus bayar full aja gitu. Cuman nggak enaknya dari si tiket ini, kita tuh kadang kayak standby. Jadi misalkan pax-nya itu penuh, terus abis itu kita nih sebagai kayak konsesi atau ID90 itu, ya kita akan mengalah demi kepentingan penumpang, mereka yang masuk duluan. Tapi overall ini oke banget, menurut aku tetap oke. Jadi misalkan kayak aku tuh rumahnya di Bali, terus abis itu aku terbang dari Jakarta karena aku base Jakarta, aku akan pakai si konsesi atau ID nanti itu.
Cuman aku agak irinya karena aku punya teman waktu itu pilot, terus di Garuda juga, dan mereka itu pasti dapat bisnis kelas. Tapi kalau misalkan full packs baru mereka turun ke ekonomi. Tapi kalau pramugari atau pramugaranya dari awal memang di settingnya itu di ekonomi kelas, kecuali sebagai purser atau udah jadi supervisor baru dapat fasilitas di business class. Untuk working environment-nya menurut aku so far so good sih, karena menurut aku meskipun memang agak senioritas, tapi di sana itu senioritasnya memang senior banget. Jadi contohnya waktu itu aku pernah terbang dan aku itu jadi yang paling muda sendiri, padahal waktu itu aku fresh graduates di umur 23 tahunan karena setahun aku sempat kerja di tempat lain. Umur 23 aja tuh aku yang paling muda waktu itu di situ, karena yang aku terbangnya bener-bener sama purser yang udah jadi kayak umuran ibu aku. Dan lucunya waktu itu juga pursernya tuh sempet nanya, kamu umur berapa dek gitu. Terus aku bilang 23 apa 24 aku lupa. Terus pursernya tuh colek-colek si captainnya gitu. Kayaknya emang mereka awalnya bareng gitu kan, kayak abad-abad kejayaan mereka tuh bareng-bareng gitu. Lucu ya, kita terbangnya sama ini, sama anak kita sendiri, hahaha gitu. Cuman untuk dari segi jadwal, menurut aku ini oke sih, karena kalau dari jadwal itu kan kita memang ada roundnya yang internasional ataupun domestik, jadi kita bisa ngerasain keduanya. Tapi ini tapinya, aku ngerasa kurang fleksibel di sana karena memang kita udah ada yang ngatur gitu schedulingnya. Tapi kita nggak bisa kayak tukar-tukaran sama teman, atau misalkan kita malas terbang kita tukeran juga, itu kita nggak bisa. Karena ada di airlines lain itu juga bebas untuk tukerannya yang kayak masih sesuai, masuk akal lah ya, bukannya ilegal kayak gitu, jamnya masih masuk, atau misalkan kayak rutenya itu pun juga masuk, dan itu semua by system itu ada.